Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, kita kembali dapat melanjutkan bersama-sama mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa agama Islam ini. Kita berdoa mudah-mudahan segala yang kita upayakan menjadi catatan amal kebaikan yang akan bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia hingga di akhirat kelak. Tak lupa salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, penutup para nabi dan rasul, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga senantiasa tercurah untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan untuk siapa saja yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau dengan baik hingga hari akhir kelak. Hadirin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang beberapa karakteristik akidah ahlu sunnah wal jamaah. Sesungguhnya bagi orang-orang yang mereka mau berfikir, menilai secara objektif tentang berbagai macam keyakinan yang ada, bukan penilaian secara subjektif. Kalau menilai secara objektif itu berarti menilai hakikat yang dinilai. Tetapi kalau secara subjektif, penilaian yang mungkin akan dipengaruhi oleh siapa yang menyampaikannya. Maka siapa saja yang dia mau berpikir secara objektif, membandingkan berbagai macam bentuk keyakinan yang ada di muka bumi ini, maka dia akan menjumpai, akan menemukan beberapa ciri khusus, beberapa karakteristik dari ahlu sunnah wal jamaah yang dia merupakan akidah Islamiyah yang benar, akidah Islamiyah yang hak, yang itu berbeda dengan keyakinan-keyakinan selainnya. Di antara karakteristik akidah ahlu sunnah wal jamaah yang pertama adalah keotentikan sumbernya. Yang pertama, keotentikan sumbernya. Ini dikarenakan ahlu sunnah wal jamaah semata-mata menyandarkan
hanya kepada Al-Quran, kepada hadis dan ijma' para ulama salaf serta penjelasan dari mereka, sehingga ciri-ciri yang demikian, karakteristik yang demikian tidak kita jumpai pada kelompok-kelompok yang ada selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak kelompok-kelompok yang mereka mendasarkan keyakinannya, mendasarkan akidahnya dengan pemikiran-pemikiran, atau mungkin berdasarkan kasyaf, suatu pengakuan yang menyatakan seseorang bisa menyingkap hal yang gaib, atau mungkin mengaku meyakini sesuatu berdasarkan ilham dan sumber-sumber yang lain yang sifatnya lemah. Maka tidak dijumpai pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah hal yang demikian. Sumber dalam mengambil keyakinan adalah sumber yang otentik dari Al-Quran, dari hadis-hadis yang sahih, dari ijma', kesepakatan para alim generasi awal umat ini, dan berdasarkan penjelasan-penjelasan dari mereka. Karena sesungguhnya akidah adalah perkara yang gaib, keyakinan adalah perkara yang tidak bisa kita sandarkan dengan logika-logika manusia. Maka sesungguhnya akidah yang bersumber kepada Al-Quran, kepada hadis-hadis yang sahih, kepada ijma' salaf, dan mengikuti penjelasan-penjelasan dari mereka, maka ini akan terbebas, akan jauh dari kesesatan, jauh pula dari perkara yang senantiasa diingatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, perkara baru dalam agama, yaitu bid'ah. Kemudian yang kedua, karakteristik dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah berpegang teguh kepada prinsip berserah diri kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akidah adalah perkara yang gaib. Maka dalam perkara yang gaib, Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya setiap apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disampaikan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuk diterima, wajib untuk diyakini. Inilah makna taslim yang sesungguhnya. Karena taslim, berserah diri, merupakan ciri dan sifat dari orang-orang yang beriman. Dan karena sifat ini, sifat berserah diri inilah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang beriman. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang pertama, Alif Lam Mim. Diteruskan ayat yang kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dilanjutkan ayat yang ketiga, Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini
tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman adalah mereka yang beriman kepada perkara yang gaib. Perkara yang gaib itu perkara yang tidak bisa diindra oleh manusia, tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah membatasi keyakinan dalam hal yang gaib berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang datang dari Allah dan Rasulnya semata sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat berbeda dengan orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan ahli kalam yang mereka banyak berpikir menggunakan akalnya untuk menghubung-hubungkan sebab akibat dan seterusnya, sehingga mereka bisa menyimpulkan satu kesimpulan hukum. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Karakteristik dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah berserah diri dalam perkara yang gaib kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada apa yang disampaikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah dia melapangkan akalnya dengan sikap taslim, sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang tidak mau berserah diri, melapangkan akal fikirannya dengan tunduk dan patuh terhadap kabar dan berita dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan melakukan berbagai macam penyimpangan. Sehingga banyak apabila kita mau memperhatikan keyakinan-keyakinan yang aneh, keyakinan-keyakinan yang jauh dari fitrah dan akal yang sehat, dikarenakan karakteristik akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ketiga adalah sejalan dengan fitrah yang suci dan akal yang sehat. Ketika keyakinan itu tidak berdasarkan apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak didasarkan pada prinsip ittiba, mengikuti, tidak didasarkan pada prinsip iqtida, meneladani, maka akhirnya akan ada bentuk-bentuk keyakinan yang tidak sejalan dengan fitrah, yang tidak sesuai dengan akal sehat. Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara keyakinannya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa 'alal arsy, maha tinggi. Maka ini sesuai dengan fitrah. Perkara yang baik atau yang lebih baik itu posisinya pasti akan lebih tinggi. Coba kalau orang juara di podium, sediakan tingginya sekian, ada yang tinggi sekian, ada yang tinggi sekian. Kira-kira yang tinggi sekian paling tinggi ini yang juara 2, juara 3 apa juara 1? Juara 4? Gak mungkin. Fitrahnya seperti itu. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar meminta surga Firdaus. Surga Firdaus itu surga tertinggi atau surga terendah? Surga tertinggi, karena dia yang terbaik. Maka yang namanya yang terbaik adalah yang tinggi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan yang demikian.
Maka ketika orang tidak meyakininya, tidak mau mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas seluruh makhluknya, tidak membutuhkan makhluknya, dan Allah mensifati dirinya sesuai dengan kemuliaannya, maka jangan kita mengotak-atik dengan pikiran kita. Karena justru nanti dengan pikiran-pikiran itu akan menjadikan na'udzubillah cenderung kepada pemikiran-pemikiran yang akhirnya tidak sesuai dengan fitrah. Kalau orang itu berkeyakinan bahwasanya Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di belakang, tidak di depan, tidak di mana-mana. Lalu bagaimana secara akal, secara fitrah itu tidak bisa diterima? Akal yang sehat pasti akan ketika butuh kepada Allah, hatinya akan tertuju kepada yang di atas. Dan betapa banyak orang yang dia mengingkari bahwasanya Allah Maha tinggi di atas makhluknya, tatkala mengatakan Allah, tangannya menunjuk kemana? Tangannya menunjuk Allah di atas. Karena ini yang sesuai dengan fitrah. Maka ahlu sunnah wal jamaah akidahnya sesuai dengan fitrah yang suci, akidahnya sesuai dengan akal yang sehat. Karena ini berita kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang menetapkan. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan, maka dia akan sesuai dengan fitrah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Kemudian karakteristik ahlu sunnah wal jamaah yang ketiga adalah mata rantai sanadnya. Sanad akidah ahlu sunnah wal jamaah itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara berurutan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh para sahabatnya. Kemudian diwariskan kepada para tabi'in, diwariskan kepada para tabi'ut tabi'in, kepada imam-imam yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada satupun prinsip ahlu sunnah, prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah yang tidak memiliki dasar, yang tidak memiliki sandaran, yang tidak ada contohnya dari para sahabat, dari para tabi'in, dari para atba'ut tabi'in, serta para imam yang mendapat petunjuk. Maka tatkala ada perkara yang menyimpang dari mereka, maka ini jelas tidak sesuai dengan karakteristik ahlu sunnah atau akidah ahlu sunnah wal jamaah. Maka apabila ada keyakinan-keyakinan, haruslah keyakinan tersebut ada sumbernya, ada sanadnya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila tidak ada, maka dipertanyakan. Dan inilah karakteristik akidah ahlu sunnah wal jamaah. Maka apabila kita memperhatikan keyakinan-keyakinan ahli bid'ah, maka keyakinan-keyakinan mereka sungguh aneh. Ada yang meyakini imam mereka bisa memadamkan api neraka. Ada yang meyakini pemimpin-pemimpin mereka, ulama-ulama mereka, ada yang dalam semalam bisa mi'raj sekian puluh kali. Aneh.
Dan banyak-banyak lagi keanehan-keanehan. Ada yang bisa mengetahui perkara yang akan datang. Ada bahkan yang meyakini ada orang yang dia itu sebagai paku bumi, yang kalau dia nggak ada di situ, maka bumi ini akan hancur, akan gonjang-ganjing. Ini keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar. Keyakinan-keyakinan yang tidak sampai sanadnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang hendaknya kita berhati-hati dalam hal ini. Kemudian karakteristik akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kelima adalah jelas dan gamblang. Ciri khas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, perkaranya jelas, perkaranya gamblang, terhindar dari adanya kontradiksi, terhindar dari ketidakjelasan, jauh dari kerumitan makna, jauh dari filsafat yang hanya bisa dikuasai orang-orang tertentu menurut mereka. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu akan bisa difahami oleh orang awam yang paling awam, asalkan dia masih sehat akalnya, akan bisa memahami. Maka berbeda dengan keyakinan-keyakinan di luar Ahlussunnah wal Jamaah, yang ketika dipelajari bukan membuat bertambah jelas, tetapi semakin dipelajari semakin bikin pusing. Sehingga di situ akan banyak sekali nanti adanya penyimpangan-penyimpangan, takwil-takwil. Adanya tahrif, dirubah makna-makna, dirubah kata-kata di dalam lafaz dalil. Yang itu akhirnya nanti terjadi kontradiksi satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain akan saling bertolak belakang, nggak cocok. Tapi akidah Ahlussunnah itu kesemuanya jelas, tidak ada kontradiksi satu dengan yang lain. Kenapa demikian? Karena sumbernya adalah firman Allah, sumbernya adalah hadis-hadis yang sahih. Dan kita tahu Nabi SAW tidaklah bersabda kecuali berdasarkan wahyu. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam berucap berdasarkan hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha. Tetapi semuanya apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah bersifat tauqifiyah. Tauqifiyah itu berhenti pada dalil. Tauqifiyah itu berdasarkan kepada dalil. Karena perkara akidah itu perkara yang gaib, maka tidak ada sedikit pun pintu ijtihad padanya. Namanya keyakinan, namanya akidah, itu perkara yang gaib, yang harus bersumber dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Perkaranya sudah jelas, terang, mudah, tidak ada kontradiksi sedikit pun, dan tidak ada pintu ijtihad padanya. Namanya akidah kalau tidak sesuai dengan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti itu akidah yang menyimpang. Sehingga kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu jelas dan gamblang,
maka yang keenam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah bebas dari sebaliknya, bebas dari kerancuan, bebas dari kontradiksi, bebas dari kesamaran. Maka orang-orang yang meyakini keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan benar, dia tidak akan pernah bingung, dia tidak akan pernah cemas, dia tidak akan ragu. Karena dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia akan terjauhkan dari syubhat. Ketika ada syubhat, ada obatnya. Ada syubhat, ada obatnya. Obatnya qala Allah wa qala Rasul. Obatnya adalah firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang tidak menyandarkan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau merasa menyandarkan kepada Allah dan Rasulnya tetapi dengan penafsiran-penafsiran yang menyimpang, dengan adanya tahrif, penyimpangan-penyimpangan, atau menolak sebagian, menerima sebagian, maka akhirnya timbul kerancuan, timbul keraguan. Akidah Ahlussunnah tidak demikian. Banyak sekali contoh orang-orang di zaman dulu yang mereka mempelajari ilmu kalam, akhirnya mereka berada dalam keraguan. Awalnya mereka tertarik dengan ilmu kalam, dengan filsafat, sehingga kemudian menggunakan akal fikirannya. Tetapi setelah sekian lama, maka mereka pun akan sampai pada titik di puncak kebingungannya. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu jelas gamblang, tidak samar. Orang yang paling awam pun akan mudah paham. Ini orang yang berilmu malah dia menggunakan metode-metode lain, metode otak-atik gathuk, metode filsafat yang akar sumbernya bukan dari Islam, yang sumbernya dari orang-orang ateis, yang sumbernya dari orang-orang yang tidak beragama. Maka akhirnya mereka akan bingung, dan betapa banyak ahli kalam yang mereka kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka nggak perlu kita nyoba-nyoba, nggak perlu nyoba-nyoba mempelajari ilmu filsafat, ilmu kalam. Sudah cukup dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena banyak orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu filsafat, tetapi akhirnya mereka pun meninggalkannya. Karena banyak sekali terjadi kontradiksi-kontradiksi, bikin ribet, bikin mumet. Akhirnya kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian hadirin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, karakteristik akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ketujuh, bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan faktor utama bagi kemenangan dan kebahagiaan abadi hidup di dunia hingga di akhirat. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan faktor utama bagi terrealisasinya kesuksesan, kemenangan, dan keteguhan bagi siapa saja yang dia ingin mendapatkannya. Golongan yang berpegang teguh kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik." Akan tetap ada
satu golongan dari umatku yang berdiri tegak di atas al-haq akan senantiasa ada. Artinya tidak akan pernah lowong dalam satu masa kok tidak ada kelompok yang senantiasa berdiri tegak di atas al-haq. Pasti ada. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yadurruhum man khadzalahum. Yang tidak membahayakan bagi dirinya orang-orang yang menentangnya, orang-orang yang menyelisihinya. Sehingga apa? Hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Sehingga datanglah perkara perintah Allah Subhanahu wa taala dan mereka tetap dalam keadaan yang demikian. Akan senantiasa ada dalam setiap masa orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin suatu saat sedikit, mungkin suatu saat banyak. Mungkin di seluruh bagian belahan dunia ada suatu saat, atau mungkin juga hanya di sebagian kecil dari belahan dunia. Akan tetapi terus menerus akan ada hingga datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu datangnya hari kiamat. Maka kita tahu bahwasanya kelak ketika terjadi kiamat, kiamat itu hanya dialami oleh orang-orang yang terburuk, oleh manusia-manusia yang terburuk. Sudah tidak ada lagi orang yang berpegang teguh kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian karakteristik akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kedelapan, bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang dapat mempersatukan umat. Kalau kepingin umat itu bersatu, maka kuncinya adalah dengan ini. Kuncinya dengan berpegang teguh kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun orang-orang yang tidak menyukainya bilang orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memecah belah umat, sehingga menggelari orang-orang yang mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan gelaran-gelaran yang buruk, agar orang-orang awam mereka lari meninggalkannya. Dibikin atau disematkan nama-nama yang sekiranya nama itu nanti akan menjadi satu stempel bahwa nama ini buruk. Dikasih nama Wahabi. Kemudian di framing yang namanya Wahabi itu mudah mengkafirkan. Yang namanya Wahabi itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang namanya Wahabi itu mudah menumpahkan darah sesama kaum muslimin. Kemudian Wahabi itu ini, Wahabi itu ustadznya fulan. Hati-hati dengan Ahlus Sunnah, dengan Wahabi, bilangnya begitu. Maka yang namanya mengatakan Wahabi itu dengan ucapan-ucapan yang buruk, maka katanya orang yang mengucapkan itu lebih baik, lebih besar pahalanya dibanding wiridan. Ada yang sampai seperti itu. Padahal sesungguhnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang bisa mempersatukan umat. Dan umat tidak akan pernah bersatu kecuali apabila mereka mau berpegang teguh kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dikarenakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan mengembalikan kepada Al-Quran dan hadis,
yang akan mengembalikan kaum muslimin kepada jalan yang lurus, kepada siratal mustaqim, yang senantiasa kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Selalu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka tatkala orang-orang manusia mau mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia telah menempuh jalan yang lurus dan akan bersatu di atas al-haq, akan bersatu di bawah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ke-9. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu akan selalu utuh, kokoh, dan tetap langgeng sepanjang masa. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah akan selalu utuh, senantiasa sama dari awal, yaitu dari zaman para sahabat ketika Nabi SAW diutus sampai dengan nanti Allah mencabutnya. Prinsip-prinsipnya, pokok-pokoknya, usulnya itu akan senantiasa sepanjang masa utuh, sama, tetap langgeng, tidak ada pergeseran-pergeseran, tidak ada pengurangan-pengurangan, tidak pula ada tambahan-tambahan. Maka kalau demikian, artinya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu akidah yang murni, yang tidak tercampur dengan berbagai macam perkara yang tidak layak, yang tidak akan bercampur dengan pemikiran-pemikiran siapapun. Karena apabila ada perubahan-perubahan nanti akan ketahuan ini pemikirannya siapa. Kok ada keyakinan nyeleneh seperti ini? Sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana keyakinan ada arwah orang yang meninggal bisa kembali lalu merasuki orang yang hidup, kemudian menyampaikan kabar tentang peristiwa sekian tahun yang lalu, atau menyampaikan kabar yang akan terjadi besok kemudian hari. Bagi orang yang rapuh keyakinannya terhadap Ahlussunnah, terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akan mudah terpengaruh karena terlihat meyakinkan. Dikaduk-kaduk ke, oh iya tenan dulu kejadiannya seperti ini. Dia lebih terperinci lagi, oh berarti benar. Dia ngaku arwahnya si fulan atau si fulana, oh berarti benar. Padahal tidak demikian. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian terkait ruh. Namanya orang kalau sudah meninggal terpisah jasad dengan ruhnya. Ruhnya sudah di alam yang lain, di alam kubur, bukan di kuburan. Beda ya. Di kuburan tempat jasad dikubur, di alam kubur alam barzah. Gak bisa lagi berkomunikasi dengan manusia, apalagi merasuki manusia. Wong dia di alam kuburnya gak tahu disiksa apa dapat nikmat, kok sempet-sempetnya balik ke dunia cuma mau ngasih tahu kejadian ini, dia untungnya dapat apa kan? Padahal orang-orang itu yang sudah meninggal, ruh itu kalau sudah meninggal sudah di alam barzah, di alam kubur. Orang-orang jelek mereka itu pengennya balik ke dunia buat apa? Buat kelencer? Enggak. Buat apa? Katanya pengen ibadah lagi. Katanya pengen beribadah yang dulu dia tinggalkan ibadah-ibadah itu. Dia pengen berinfak, pengen bersedekah.
pengen melaksanakan amal-amal kebaikan yang dulu dia nggak mau, yang dia tidak mengerjakannya, yang dia lalai terhadapnya. Itu yang diinginkan apabila ada, catatannya apa? Apabila ada roh yang bisa balik ke dunia setelah dia masuk di alam kubur. Tapi kenyataannya nggak ada. Boro-boro mau ngasih tahu kabar kejadian dulu-dulu, balik saja nggak bisa. Kalau ada seperti itu, maka yakin bagi kita bahwa itu bukan ruh orang yang sudah meninggal. Bisa jadi itu jin. Bisa jadi kalau nggak jin ya dia berpura-pura. Kalau orang kerasukan jin jelas bisa. Tetapi kabar dari jin itu sifat asalnya suka berbohong. Sebagaimana yang suatu kejadian ketika Abu Hurairah menjaga harta di Baitul Mal, didatangi oleh pencuri. Dia berbohong terus. Pada akhirnya mengajarkan apa? Ayat kursi sebelum tidur supaya tidak diganggu. Baru ketika itu penjelasan dari Nabi apa? Apa yang dia omongkan itu benar walaupun dia itu apa? Pendusta, karena dia jin. Kita kembali ke karakteristik akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ke-10. Mungkin yang terakhir. Karakteristik akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ke-10 adalah Allah Subhanahu wa taala menjamin kehidupan yang mulia bagi orang-orang yang mau menetapi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pasti kita semua ingin menjadi orang yang hidupnya mulia. Nggak ada orang yang hidup itu pengen hidup sengsara, nggak ada. Pasti semua pengen hidupnya mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Tidak ada yang lain, hanya satu caranya, yaitu berpegang teguh kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berpegang teguh kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah akan menjadikan atau mendatangkan rasa aman. Siapa yang memberikan rasa aman? Tidak ada yang bisa memberikan rasa aman kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati kita ini berbolak-balik. Makanya Nabi SAW paling banyak berdoa dengan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balik hati. Hati ini dibolak-balik oleh Allah. Kadang dikasih tentram, kadang dikasih enggak, kadang dikasih yakin, kadang dikasih ragu. Maka kita minta kepada Allah supaya dikasih apa? Ketetapan hati. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dini. Kita minta supaya hati kita ini ditetapkan di atas agamanya. Allah yang akan menjadikan hati itu tenang, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa menjadikan hidup seseorang itu mulia. Tidak ada yang lain. Maka kalau kita ingin hidup mulia, wajib bagi kita untuk berpegang kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena karakteristik akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah senantiasa menjaga keimanan kepada Allah, senantiasa mendorong untuk menegakkan kewajiban beribadah kepada Allah, untuk mengesahkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala hanya meridai orang-orang yang mengesahkan dalam peribadatan hanya kepadanya. Allah tidak pernah ridho kepada orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dia beribadah. Maka orang yang beriman, orang yang bertauhid akan mendapatkan rasa aman, akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat,
karena ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Yang dimaksud kezaliman dalam ayat ini adalah kesyirikan. Artinya dia berpegang teguh kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, dengan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ulaika lahumul amn. Merekalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman. Wahum muhtadun. Dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha untuk mempelajari prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kita bisa meyakini sesuai apa yang diyakini oleh generasi awal umat ini, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kehidupan yang aman, yang tentram, yang bahagia di dunia hingga di akhirat kelak. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Jika ada benarnya, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari diri pribadi saya sendiri, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.